satu pertimbangan, tergantung dari kondisinya. Tapi yang jelas kami sudah digelar di beberapa titik dengan perhitungan, sama-sama perhitungan dari pihak Polri, pihak dari Mabes TNI pun sebagai pengguna juga sudah menghitung dalam rangka mengantisipasi. Nah, soal teknis gelarnya apakah kita di belakang atau sejajar atau gimana, saya yakin itu akan ditentukan apabila memang situasi nanti membutuhkan. Ya, tapi Kopassus seperti yang rekan-rekan lihat di sini, kita standby. Jadi tidak akan keluar sebelum digerakkan. Terima kasih Pak, saya Bambang dari TVRI. Mas Bambang? Ya, dari TVRI. Ingin menanyakan kalau memang ditugaskan berapa banyak jumlah pasukan kita dan apakah ada penebalan khusus di beberapa titik yang akan kemungkinan di pusat konsentrasi massa. Terima kasih Pak. Ya betul, ada kita. Jadi kita memang sudah di plotting, insert sudah beberapa titik. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail, tapi yang penting-penting seperti KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Istana itu ada. Tapi yang lainnya kita tidak bisa buka di sini, tapi kita sudah insert ke beberapa titik itu. Jumlahnya Pak? Jumlahnya untuk di Jakarta sendiri ya. Jakarta sendiri kita 16.882. Di Jakarta saja. Itu gabungan unsurnya baik dari Kodam Jaya, dari Kostrat, dari Kopassus, dan dari Kodam Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian. Kalau di Jakarta saja berarti ada yang di luar Jakarta Pak? Ada. Berapa banyak? Di seluruh Indonesia. Seperti yang saya sampaikan mungkin sekitar 2 minggu lalu, total kira-kira 162.000. Dan Mas Joko bisa monitor dari teman-teman di wilayah, mereka sudah melakukan patroli bersama TNI dan Polri dalam rangka untuk memastikan memang situasi landai dan orang pun kalau misalnya perlu bantuan juga bisa lebih cepat. Izin Pak, saya Andesta dari Kumparan. Andesta. Mau bertanya Pak, tadi kan digambarkan rencana-rencana atau kesiapan dari TNI untuk mengamankan proses di pemilu ini khususnya. Nah, pantauan di lapangan sendiri itu keadaannya seperti apa per hari ini Pak? Lalu satu lagi pertanyaan Pak, izin, bagaimana pendapat Pak Andika tentang ada beberapa purnawirawan yang malah aktif menyerukan untuk turun ke jalan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andesta. Pemantauan di lapangan secara umum saja ya. Secara umum sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh banyak pejabat kita, kelihatannya kalaupun ada itu relatif yang masih bisa dipandang sebagai keinginan untuk sekedar menyampaikan pendapat mereka. Jadi sejauh ini sampai dengan saat ini tidak ada misalnya informasi yang menyatakan besar-besaran pergerakan itu tidak ada. Tapi kan dengan berjalannya situasi kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini belum ada. Nah, yang kedua tentang purnawirawan, ya mereka adalah senior-senior kami juga, para komandan kami juga. Kami yakin beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan, sehingga kalaupun beliau-beliau ini mungkin ada yang ingin berpartisipasi, kita juga sangat yakin beliau-beliau tidak akan, saya ulangi, tidak akan mengajari kita para junior adik-adik ini
tentang misalnya nilai-nilai yang kemudian nggak bagus. Itu aja Mas. Ada lagi? Rasa. Ya. Mungkin tidak satu pertanyaan tadi sesuai yang disampaikan teman saya dari Elsinta sama TVRI, kita mau menanyakan nanti sebagai panglima di lapangan besok mungkin sebetulnya ini enggak kita kendaki ya. Kalau mungkin terjadi itu di bawah komando Pangdam atau Pak Kasat langsung. Oh, jadi pengguna itu adalah Panglima TNI. Nah, kemudian pelaksana ini kotama operasi seperti Kodam, kemudian Kostrat, kemudian Kopassus, dan di luar Angkatan Darat juga ada seperti kotama operasional yang lainnya, seperti misalnya dari pasukan KAS, Angkatan Udara, dari Marinir. Jadi komando ada di tangan Panglima TNI. Saya sebagai pembina hari ini itu membantu soal mengingatkan saja secara teknis apa yang perlu mereka siapkan, kemudian apa saja yang kira-kira harus mereka tahu, dan apa saja yang boleh mereka lakukan atau tidak boleh. Ya seperti itulah. Tapi saya secara pribadi berserta asisten operasi, asisten pengamanan itu juga akan terus ikut memantau situasi di lapangan.